Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Noprian dengan NPM 23752013. Jadi di sini saya akan membuat vlog untuk penugasan mata kuliah Business Intelligence yang bertemakan fitur utama dari Power BI. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol soal sesuatu yang sering banget bikin bingung, yaitu bikin dashboard dari data yang nyebar di mana-mana. Kalian pernah ngalamin nggak? Datanya ada di Excel, terus ada di Google Sheet, ada juga yang nyimpennya di database, kayak SQL Server. Belum lagi kalau datanya belum rapi, mau dianalisis aja udah pusing duluan. Apalagi kalau kita baru belajar, rasanya kan pasti kayak ribet banget. Tapi tenang, Power BI itu punya fitur yang bisa banget buat bantuin kita. Bisa bikin kerjaan jadi nggak cuma lebih gampang, tapi juga lebih cepat dan rapi. Nah, hari ini aku mau bahas dua fitur yang menurut aku paling penting di Power BI. Kalau kalian paham dua ini aja, bikin dashboard tuh udah bisa banget, udah gampang pastinya. Pasti udah fasih. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, Power BI bisa diambil data dari banyak tempat. Jadi gini, Power BI itu bisa banget ambil data dari macam-macam tempat. Dan itu salah satu alasannya kenapa banyak perusahaan suka pakai Power BI. Karena ya di dunia nyata data tuh nggak pernah dikumpulin di satu file doang. Nggak sesimpel itu. Coba bayangin situasinya. Misalnya kamu kerja di tim penjualan. Laporan mingguan disimpan di Excel. Lalu catatan stok barang dimasukin di Google Sheet tiap hari. Sementara data pelanggan semuanya nyangkut di SQL Server. Kalau harus buka satu-satu, copy paste, terus gabungin. Waduh, bisa makan waktu berjam-jam. Cuma buat siapin data doang. Belum analisisnya. Tapi kalau kamu pakai Power BI, semua itu bisa langsung digabungin dalam beberapa langkah. Kamu tinggal klik get data, terus pilih sumber datanya, mau dari Excel bisa, dari Google Sheet bisa, dari SQL Server juga bisa. Tinggal masukin info servernya aja. Bahkan Power BI support file CSV, XML, JSON, dan API juga. Udah kayak all-in-one deh. Dan yang paling seru, kamu bisa gabungin data dari beberapa sumber sekaligus. Contohnya, kamu ambil data penjualan dari Excel, terus ambil data stok dari Google Sheets, dan ambil data pelanggan dari SQL Server. Power BI bisa nyatuin semuanya dalam satu model data. Hasilnya, kamu bisa bikin dashboard yang nunjukin semuanya. Penjualan stok dan customer behavior dalam satu layar. Semua saling nyambung, tinggal klik bagian tertentu, data lainnya ikut menyesuaikan. Jadi kamu nggak perlu lagi ribet buka banyak file buat cari insight. Rapihin datanya juga udah otomatis, pakai Power Query. Nah, setelah data udah masuk ke Power BI, bukan berarti langsung bisa dipakai ya. Biasanya datanya tuh berantakan banget. Contohnya, ada kolom kosong, format tanggalnya beda-beda, angka malah kebaca sebagai teks, atau ada dua baris double yang bikin data jadi aneh. Dan biasanya proses ngerapiin data itu makan waktu yang lumayan lama. Tapi Power BI ada fitur keren banget namanya Power Query. Power Query ini kayak dapur sebelum masak, semua bahan kita bersihin dan siapin di sini dulu.
biar nanti hasilnya masakannya jadi enak, maknyos, dan mantap. Power Query itu langsung aktif pas kamu masukin data ya. Kamu bisa ngelakuin banyak hal, kayak hapus kolom yang nggak penting, terus gabungin data tabel jadi satu. Bisa juga buat rename kolom biar lebih enak dibaca. Nah, untuk mengubah format kolom, misalnya tanggal, yang awalnya teks jadi format tanggal beneran. Atau bikin kolom baru dengan rumus sendiri. Contohnya nih ya, kamu punya kolom total harga, tapi isinya kayak 100.000. Power BI ngiranya itu bukan angka. Nah, kamu tinggal pakai replace values buat hapus RP dan titiknya. Terus ubah format kolom jadi angka. Udah deh, kelar. Dan yang lebih enaknya lagi, Power Query itu bakal nyimpen semua langkah yang kamu lakuin dalam bentuk step. Step-step itu bisa kamu lihat di sebelah kanan. Jadi kalau besok data kamu update, Power BI akan otomatis ulangin semua langkah itu tanpa kamu perlu bersihin data lagi dari nol. Bayangin hemat waktunya berapa banyak. Nggak perlu repot-repot edit data di luar dulu. Semuanya bisa langsung beres di Power BI. Lalu kombinasi data fitur ini kerjanya jadi makin cepat. Kalau dua fitur ini kamu kuasai, dari data dari banyak sumber, terus bersihin pakai Power Query, percaya deh, kamu udah 70% siap bikin dashboard yang powerful. Tinggal masuk ke tahap desain visualisasi. Kamu bisa pilih jenis grafik yang sesuai, atur layout, tambahin filter, dan dashboard kamu siap pakai untuk dipakai. Jadi semua proses mulai dari ambil data, bersihin data, sampai visualisasi data bisa kamu kerjain dalam satu aplikasi saja. Itu kenapa Power BI disukai banyak orang. Bukan cuma karena tampilannya bagus, tapi karena proses kerjaannya juga bikin hemat waktu dan lebih efisien. Nah, jadi teman-teman semua, kesimpulannya, kalau kamu baru mulai belajar Power BI, dua fitur ini wajib banget kamu kuasai. Pertama, cara menghubungkan ke berbagai sumber data. Kedua, cara merapikan data otomatis pakai Power Query. Nah, dengan dua hal itu aja, kamu udah bisa bikin dashboard yang gak cuma kelihatan canggih, tapi juga reliable, rapi, dan bisa langsung dipakai buat bantu ambil keputusan yang kamu inginkan. Jadi dengan dua hal itu aja, kamu itu udah bisa nih bikin dashboard yang gak cuma kelihatannya canggih, tapi juga reliable, udah rapi, dan bisa langsung dipakai buat bantu kita nantinya ngambil keputusan yang selanjutnya, di mana itu sangat penting dari penggabungan sumber data dan cara kita mengotomatisasi memakai Power Query. Nah, jadi di situ kita dapat menyimpulkan bahwa Power Query dan juga Power BI itu adalah kombinasi yang pas untuk kita membuat sebuah data. Karena dari kamu tadi yang kita dapat simpulkan, kita bikin dashboard yang gak cuman kelihatannya itu canggih aja, tapi juga rapih dan keren, dan pengambilan keputusannya juga lebih cepat. Nah, itu tuh kamu sangat wajib untuk menggunakan Power BI dan Power Query. Dikombinasikan pasti sangat keren.
Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.